Halo guys, welcome to my Queen Anime. Pada video kali ini, admin akan membahas mengenai informasi 3 peneliti gila di One Piece yang pernah tergabung dalam proyek MADS. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Vegapunk. Vegapunk adalah seorang peneliti genius yang berhasil memodifikasi Bartolomeo Kuma menjadi cyborg seutuhnya, serta telah menciptakan berbagai replika pasifista lainnya yang dapat menambahkan laser lewat mulut dan tangannya. Setelah time skip, Sentomaru mengatakan bahwa pasifista terbaru telah dimodifikasi dengan kemampuan lebih canggih. Naga yang berada di Panghazard juga merupakan hasil eksperimen ciptaan Vegapunk yang bertujuan untuk menjaga pulau Panghazard. Vegapunk lahir di pulau Karakuri, tepatnya di kota Baru Jimoa. Saat masih kecil, ia sudah mendesain beberapa perangkat penelitiannya seperti membuat robot. Vegapunk sangat peduli dengan masyarakat sekitar. Karena sangat cerdas, ia memiliki beragam ide. Salah satunya, ia pernah mencoba membuat suatu sistem penghangat untuk orang-orang Pulau Karakuri agar tidak merasa kedinginan. Karena dengan segala keterbatasan alat dan dana yang ada, alhasil Vegapunk tidak dapat menyelesaikan proyeknya tersebut. Meskipun begitu, ia tetap menjadi kebanggaan Pulau Karakuri. Bagi penduduk Pulau Karakuri, ia sangat berharga. Para penduduk juga masih berharap Vegapunk untuk kembali. Vegapunk terlahir sebagai seorang jenius. Ia merupakan ilmuwan yang sangat ahli dalam bidang ilmiah dan teknologi. Kemampuan otak Vegapunk dikatakan setidaknya 500 tahun lebih cepat dari masanya. Melalui berbagai penelitian dan eksperimen, Vegapunk menemukan cara yang memungkinkan sebuah kapal perang angkatan laut untuk melewati Calm Bed tanpa terdeteksi oleh para Shiking. Vegapunk menggunakan cara yaitu dengan cara meletakkan batu laut yang diletakkan di bawah kapal perang angkatan laut. Dengan begitu, energi dari batu laut yang dibawa oleh kapal perang angkatan laut akan membaur dengan sekitar. Tidak hanya itu, Vegapunk menemukan cara bagaimana cara buah iblis bisa ditransfer ke pengguna. Serta hal yang paling mengejutkan ialah ia merupakan ilmuwan di balik penemuannya dalam metode penambahan kekuatan buah iblis ke benda mati seperti pedang atau senjata. Pacifista juga merupakan hasil temuannya. Dengan ia meneliti kekuatan buah iblis milik Kizaru yaitu Pika Pika no Mi, kemudian ia mengaplikasikan tembakan laser ke dalam tubuh robot pacifista. Hal ini kemudian Franky tiru saat ia diterbangkan oleh Kuma ke Pulau Karakuri. Franky menemukan laboratorium lama Vegapunk. Di sana terdapat berbagai cetak biru hasil temuan Vegapunk. Vegapunk juga berhasil menciptakan buah iblis buatan. Berbeda dengan buah iblis Smile, buah iblis ciptaan Vegapunk mendekati sempurna. Akan tetapi pada masa itu dianggap sebagai uji coba yang gagal. Hasil dari buah iblis tersebut yaitu buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke, di mana buah iblis tersebut dimakan oleh Momonosuke saat di Panghazard. Di mana buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke saat di Panghazard merupakan buah iblis ciptaan Vegapunk. Dahulu ia pernah meneliti gen milik Kaido, kemudian mengaplikasikannya menjadi buah iblis, sehingga tercipta buah iblis dengan kekuatan seekor naga. Jika kita perhatikan dengan seksama, yaitu pada chapter terbaru, kekuatan buah iblis Vegapunk memang mendekati sempurna, bahkan bisa dibilang duplikat dari kekuatan buah iblis tersebut. Sekarang ini, Momonosuke berhasil merubah dirinya menjadi seekor naga yang besar mirip dengan Kaido. Ia bahkan bisa terbang. Tidak hanya itu, sekarang ini ia mencoba untuk menggantikan kekuatan Kaido yang mulai melemah untuk mengangkat seluruh pulau Onigashima. Sedikit yang diketahui tentang hubungan Vegapunk dengan Caesar Clown. Selain mereka dulu rekan dan saingan, belum diketahui apakah Caesar tergabung dalam proyek penelitian tersebut atau tidak. Jika dilihat-lihat hubungan Caesar dengan Vegapunk dan pemerintah dunia, kemungkinan besar ia juga tergabung dalam penelitian itu. Caesar sendiri dianggap menjadi ilmuwan terbaik kedua dari Vegapunk, dan tampaknya dia menyimpan dendam terhadap Vegapunk 4 tahun lalu. Vegapunk sebagai ketua sains hendak mengeluarkan Caesar Clown karena dianggap selalu membuat percobaan-percobaan yang berbahaya, termasuk percobaan gas pembunuh massal. Tidak terima dengan hal ini, Caesar mencoba mengaktifkan percobaan gasnya. Karena dianggap berbahaya, Vegapunk mencoba menghentikannya.
Namun Caesar tetap mengaktifkannya, sehingga Panghazard meledak dan dipenuhi oleh gas-gas beracun buatan Caesar, membuat Panghazard menjadi daerah yang terlarang dimasuki. Vinsmoke Judge. Ayah Sanji merupakan salah satu ilmuwan hebat yang pernah tergabung dalam sebuah penelitian bersama Vegapunk, yaitu proyek penelitian IMADS. Belum diketahui secara pasti bagaimana mereka saling bertemu dan menjalankan kerjasama dalam suatu proyek penelitian. Secara pasti, proyek ini berisi kumpulan orang-orang hebat yang memiliki kepandaian dan keterampilan di bidang sains. Tentunya proyek ini di bawah pengawasan dan diperintahkan oleh pemerintah dunia. Jika kita perhatikan lebih detail, hubungan antara ketiga peneliti tersebut nampaknya kurang akrab satu sama lain, seperti terjadi persaingan antar sesama peneliti. Hal ini terlihat jelas pada setiap ucapan Queen ketika ia ingin sekali melihat kekuatan teknologi Jerman yang dikembangkan oleh rekan kerjanya dulu, yaitu Vinsmoke Judge. Ia juga selalu membanggakan keberhasilan atas hasil penelitian yang ia lakukan dengan menciptakan berbagai macam virus mematikan dan menjadikan dirinya menjadi seorang cyborg. Vinsmoke Judge merupakan ilmuwan yang sangat hebat. Dengan keuletan dan kecerdasannya, ia berhasil menciptakan sebuah pasukan manusia super yang dapat digunakan sebagai tentara yang bisa menjadi mesin pembunuh yang sangat mematikan. Berkat itu, ia dapat mendirikan sebuah kerajaan Jerman Double Six. Kerajaan ini juga dikenal di seluruh lautan, khususnya di lautan North Blue. Ada suatu kisah di kalangan telinga penduduk North Blue, yaitu tentang pahlawan Sora dan musuhnya pasukan Jerman Double Six. Menurut Law, cerita tersebut sangat populer di lautan North Blue, khususnya di kalangan anak kecil. Bahkan Law sampai hafal betul dan mengagumi pahlawan Sora, serta mengetahui detail kekuatan para musuhnya, yaitu pasukan Jerman. Tidak hanya Law, nyatanya memang benar. Orang yang berasal dari lautan North Blue lainnya, yaitu Basil Hawkins dan Extract, juga mengetahui cerita pahlawan tersebut. Mereka semua bahkan terlihat kagum ketika melihat Sanji menggunakan kekuatan teknologi Jerman dan berubah menjadi Steel Black. Queen, salah satu peneliti lain yang pernah tergabung dalam proyek tersebut, yaitu Queen. Queen sendiri merupakan salah satu All-Star Kaido. Bisa dibilang ia komandan terkuat kedua Yonko Kaido. Dalam bajak laut Kaido, ia mendapat julukan sebagai Queen si Wabah. Ternyata julukan ini bukanlah isapan jempol semata. Meskipun tidak ada hubungannya dengan kekuatan iblisnya, julukan ini ia dapat karena ia merupakan seorang mantan ilmuwan yang dulu pernah tergabung dalam proyek besar bersama Vegapunk dan Vinsmoke Judge. Dari mantan ilmuwan, ia merangkak menjadi bajak laut dengan berbagai eksperimen gilanya yang menciptakan berbagai wabah virus yang digunakan sebagai senjata biologis di bajak laut Kaido. Salah satu wabah virus yang diciptakan Queen ialah virus es Oni. Virus ini sangatlah berbahaya dan sangat cepat menular. Efek dari terkena virus ini yaitu korban akan kehilangan akal kesadarannya, atau bisa dibilang orang yang terkena virus ini akan berubah menjadi zombie dan menimbulkan efek warna putih seperti es yang seolah-olah terbakar. Orang yang sudah benar-benar terinfeksi dan berubah menjadi wujud Oni tidak lagi mengenal kawan atau lawan. Mereka akan menyerang apa yang ada di hadapannya. Queen menyebarkan virus ini dengan cara menembakkannya menggunakan peluru dari senjata khusus yang dimiliki Queen. Tidak hanya berhasil menciptakan berbagai wabah virus, Queen juga memodifikasi dirinya menjadi seorang cyborg atau manusia setengah robot. Jika kalian mengikuti manga One Piece, pada saat ia melawan Sanji, hal mengejutkan terlihat ketika dalam bentuk dinosaurusnya, Queen dapat melepaskan tubuhnya dan hanya meninggalkan badan dan kaki. Hal ini semacam ia meninggalkan cangkangnya. Tidak sampai di situ, ia bahkan menambahkan peluncur roket di badannya dan dapat diaktifkan hanya dengan panggilan suara. Rasanya akan sangat menarik jika Oda Sensei mengungkap masa lalu para ilmuwan yang tergabung dalam proyek tersebut. Bagaimana mereka bisa tergabung menjadi sebuah tim dan sampai pada akhirnya tim peneliti tersebut bubar dan mengambil jalannya masing-masing. Oke, segitu dulu untuk pembahasannya mengenai beberapa ilmuwan hebat yang terdapat di One Piece. Dari kesemua ilmuwan tersebut, Vegapunk masih menjadi misteri. Bagaimana cara ia bergabung bersama Angkatan Laut? Yang jelas terdapat suatu alasan yang membuat Vegapunk untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah dunia. Oke, sekian dan terima kasih.